lihat di sini Pak. Membasuh tangan ada yang dari apa namanya? Dari ujung jari ke sini ke sikut, ada yang dari sikut ke ujung jari. Sering-seringnya kita pakai yang mana? Yang dari sini, yang dari sikut ke ujung jari, apa dari ujung jari ke sikut? Hah? Kita biasanya dari ujung jari beri gini, ya, dari ujung jari ke sikut. Ada nggak yang dari sikut ke bawah? Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya benar kan? Cuma masalahnya kalau ditanya baikan mana, ya baikan yang dari ujung jari ke sikut. Ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Cuma misalkan ada yang dari sikut ke bawah, itu nggak masalah. Wudunya sah, asal kebasuh semua kena air. Jadi sampai sikutnya ini harus kebasuh. Kalau wudu membasuh tangan sampai sini aja, ya, membasuh tangannya sampai sini, nggak sampai sikutnya nggak kebasuh, itu wudunya nggak sah. Bahasanya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai dengan sikut dua. Ini harus kena air semuanya. Kalau nggak kena air berarti nggak sah. Paham? Ini terutama untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak supaya dari kecil udah paham, nanti udah besar terbiasa, udah biasa. Jadi wudunya nggak salah-salah. Jadi tangannya bisa jadi dari atas dulu ke bawah, bisa jadi gerigi tangan dari jari ke sikut, bisa jadi sikut ke jari, itu nggak masalah. Cuma kalau mau afdolnya yang lebih utama itu dari ujung jari dulu baru ke sikut. Ini yang paling utama. Nah, itu membasuh kedua tangan. Wa yajibu dan wajib apa ghuslu membasuh perkara ala yadaini, apa yang ada dalam tangan. Misalkan tangan kita ada kulitnya nih. Misalkan tangan ada kulit. Contoh, nggak semua tangan ada kulit, tapi ada yang memang banyak. Apa Pak, tangan ada kulit? Apa ini namanya ini? Bulu. Nah, misalkan kayak gini. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini bulunya harus kebasuh. Bulunya harus kebasuh, harus kena air Pak bulunya. Ya bulunya ya kulitnya. Ya bulunya ya kulitnya harus kena air sampai rata semuanya. Jadi dari sikut ke bawah sini semuanya harus kena air. Wajib bulunya. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasfin yamna'u wusulal ma'i. Bahkan sampai itu kuku itu wajib kena air. Kukunya harus kena air. Bahkan tahtaha, sesuatu yang ada di bawah kuku. Sesuatu yang ada di bawah kuku itu harus bersih, harus kena air. Makanya supaya nggak susah, kukunya jangan panjang. Ya, sunat kukunya jangan panjang. Adapun kalau misalkan mau panjang ya satu aja, asal catatan harus bersih. Ini kukunya panjang, hitam, kotor, harus bersih. Misalkan mau satu, misalkan nih di apa ini namanya? Ini apa ini namanya? Kelingking. Misalnya mau dipanjangin sedikit lah buat bersih-bersih apa gitu kan? Buat bersih-bersih apa misalkan, nggak masalah, asal bersih, nggak hitam, nggak kotor. Nah, itu dalam wudu kukunya harus kena air, dan sesuatu yang di bawah kuku wajib bersih kena air. Wa yajibu dan wajib opo izalatuma, menghilangkan sesuatu tahta yang ada di bawah adhafir. Adhafir itu kuku. Jadi wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawah kuku. Yang hitam-hitamnya itu harus dihilangkan. Min wasfin, contohnya dari kokotor yang apa aja lah, dari debu apa, dari kotoran apa aja. Yang mau usul dalma, yang bisa mencegah datangnya air ke kulit. Paham? Itu membasuh tangan. Berarti udah berapa Pak? Udah 3 ya? Lanjut. Warabi'u, yang keempat, masbul ba'dir raqsi,
Yang keempat, fardu wudu itu membasuh, mengusap itu bahasa Indonesia apa? Membasuh. Kalau bahasa Sunda beda. Mengawasuh sama mengusap itu beda. Kalau mengawasuh itu kayak tangan ini diwasuh, muka diwasuh. Kalau mengusap ya ngusap setengah dari kepala atau rambut, setengah dari rambut. Mindadari au masubak di syahrin di hati roksi. Jadi mengusap setengah dari kepala atau setengah dari rambut yang ada di kepala, diusap rambutnya. Nah, diusap. Jadi bukan diguyur, tapi cukup diusap. Sunatnya tiga kali. Wala tata'ayyanu, dan tidak tertentu apa aliyat di tangan lil masih karena mengusap balia juzu, tetapi jadi diperbolehkan biharkatin dengan menggunakan kain. Contoh misalkan tangannya ini pakai kain, misalkan enggak bisa kan mengusap rambut pakai kain, bisa. Hukumnya boleh. Di sini boleh. Hukumnya boleh menggunakan kain. Udah. Jadi fardunya wudu yang nomor apa? Yang nomor 4 mengusap setengah kepala atau setengah rambut, cukup diusap. Adapun misalkan ada yang sampai ke belakang ini itu hukumnya sunat juga, nggak apa-apa. Ya. Yang dari belakang ke depan itu nggak masalah. Ya. Cuma yang wajibnya itu mengusap sebagian dari kepala, sebagian dari kepala, rambut yang ada di kepala. Kalau mengusap rambut, gimana kalau nggak ada rambutnya, botak? Ya. Maka bahasanya masbub ba'di rosi, mengusap sebagian kepala atau rambut. Paham ya? Cukup? Ada pertanyaan? Membasuh tangan, mengusap sebagian rambut dari kepala. Ada pertanyaan enggak? Cukup? Ibu-ibu pertanyaan? Gak ada. Cukup. Sudah lanjut berarti. Wal khamisu, dan yang kelima ghuslu rijlaini. Yang kelima itu membasuh kedua kaki. Paham doanya enggak, Bang? Doa membasuh kaki itu paham? Apal doanya enggak? Allahumma sabbit qadamai ala siratil mustaqim. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sabbit, semoga Allah menetapkan qadamai kedua telapak kaki kami ala siratal mustaqim, ketika nanti menyeberang jembatan siratal mustaqim. Jadi supaya berhasil nyeberang jembatan siratal mustaqim. Itu doanya seperti itu. Allahumma sabbit qadamai ala siratil mustaqim, ketika membasuh kaki. Membasuh kaki itu diharuskan sampai ma'al ka'baini. Ma'al ka'baini itu apa namanya? Mata kaki. Jadi harus sampai mata kaki. Kalau bisa lewat, ya diusahakan lewat, jangan pas, dilewatkan sedikit. Nah, itu membasuh kaki. Harus mata kakinya harus kebasuh sampai ke atas sedikit. Jangan di bawah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki berarti belum satu. Harus kena, mata kakinya harus kena, batasnya harus kebasuh semua. Dan cara membasuh kaki, cara membasuh kaki kebanyakan yang sering saya lihat kalau di masjid-masjid itu, di tempat wudu, ya. Kalau anak kecil nggak masalah sih, ini kadang ada juga orang tua. Maaf, wudunya seperti ini misalkan. Ya, contohkan sedikit ya, Pak. Misalkan pas membasuh kaki, ini kena dikocorkan. Membasuh kakinya gini aja. Ada nggak? Diangkat kakinya cuma digini aja. Itu mah kayak main bola ya. Itu nggak bakalan rata, nggak bakalan rata. Sama di kaki itu ada sela-sela ini. Itu apa namanya? Sela-sela jari. Ini kalau cuma gini doang, ini nggak bakalan rata airnya.
supaya rata ini keran, angkat kakinya, terus dibasuh satu persatu. Loh, satu per satu sampai ke atas. Itu caranya supaya rata. Jadi supaya rata harus diangkat kakinya, terus dipegang, diusap semuanya. Insya Allah rata. Kalau cuma gini doang, ini air misalkan, air muncul, kita tumbah gini aja, ini gak bakalan rata. Saya yakin 90% gak bakalan rata. Udah dipraktekkan soalnya. Kita kalau di pesantren dulu tuh mempraktekkan Pak, wudu zaman sekarang seperti apa. Coba dipraktekkan wudu kebanyakan orang sekarang membasuh kaki. Itu sampai diteliti seperti itu Pak. Oh kalau wudunya seperti ini diperkirakan 80%, 90% gak kena air semua. Kalau cuma gini, ya mungkin kalau yang atasnya kena. Kadang yang atasnya juga gak mungkin rata. Tapi kalau misalkan dipegang gini, insya Allah rata. Ya, paham ya Pak ya? Itu membasuh kaki. Gimana kalau misalkan kakinya harus pakai sepatu? Ya, pakai sepatu. Cara membasuhnya gimana? Ya sepatunya juga diusap sepatunya semua. Kalau memang nggak memungkinkan dicopot, nggak memungkinkan dicopot berarti dibasuh, diusap sepatunya. Jadi mojahnya, lil khafainnya itu diusap semua. Ya, diusap pakai air. Kalau memang tidak memungkinkan. Terus gimana? Pertanyaan misalkan ada kaki yang kaki palsu tuh, pernah lihat kaki palsu nggak Pak? Hah? Kaki palsu. Ada palsu, ada zaidah. Kalau zaidah itu sambung. Ada misalkan ini kaki potong, kita kakinya diamputasi misalnya. Terus ada yang pakai kaki palsu, ada yang memang disambung. Apa itu bahannya dari apa? Kalau yang di kakinya disambung tuh? Hah? Kapur. Ya kan kalau di rumah sakit kan ya banyak. Ada yang memang misalkan nggak punya kaki nih. Misalkan nggak punya kaki, itu kan ada yang memang nggak disambung, ada yang memang disambung pakai ya maksudnya dioperasi disambung pakai apa gitu kan? Kalau yang nggak dioperasi misalkan disambung ya biasanya pakai kaki palsu. Kalau yang disambung itu dibasuh nggak? Ketika wudhu membasuh kaki, ya dibasuh. Zaidatin tambahan itu ya tetap dibasuh. Ya. Tambah seperti keterangan sahabat yang sudah terlewat beliau ini ketika menerangkan masalah tangan. Ya tadi kan tangan udah, ketika ada nomor tangan tambahan, ya nggak masalah dibasuh, harus dibasuh. Ketika kaki pun seperti itu dibasuh. Itu cara membasuh kaki. Dan itu 5. Yang keenam wasadisu at-tartibu. Yang keenam fardunya wudu itu tartib. Jadi tartib itu harus mendahulukan sesuatu yang memang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang memang harus diakhirkan. Itu namanya tartib. Dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nomor 2, nomor 3 langsung ke nomor terakhir, itu gak tartib. Atau terakhir dulu terus ke awal, itu gak tartib. Yang namanya tartib itu dari awal sampai akhir. Dari awal dulu baru ke akhir. Atau misalkan sesuatu yang memang harus diawalkan dan sesuatu yang memang harus diakhirkan. Itu namanya tartib. Dalam tangan mengusap kepala, terus membasuh kaki. Kalau membasuh telinga hukumnya apa? Membasuh telinga hukumnya apa? Sunnah. Makanya dari awal juga ketika membasuh wajah, telinga itu sudah dibasuh, tak masalah. Ya, masalah. Memang kan ada yang memang mewajibkan termasuk kepala, wajah harus dikumpah. Nah, udah. Ini fardunya wudu udah selesai. Kenapa saya ambil ringkasnya saja? Biasanya kalau mau dibaca tengah salahnya di wajah. Ya, wajah ini yang simpelnya aja. Makanya untuk menjelaskan di tengah ini saya pertanyaan, takutnya memang ada pertanyaan sekitar fardu wudu. Siapa yang memang belum paham tentang fardu wudu dari mulai niat sampai yang nomor 6 itu apa?
Fardhi. Ayo, siapa yang bertanya tentang fardu wudu? Ibu-ibu, ada ibu-ibu yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Yang mau bertanya enggak? Cukup? Tentang fardu wudu berarti udah paham semua ya? Nggak ada yang ditanyakan? Apa ada? So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, ini masih tentang wudhu ya. Mohon maaf, misalkan orang tua kita itu lumpuh gitu kan, tidak bisa berwudhu, apakah kita yang mewudhukan atau gimana itu Pak? Maaf. Ya, dia nggak usah minta maaf lah pertanyaan. Masih gini, orang tua kita sakit, gitu kan? Orang tua kita sakit lumpuh, otomatis nggak bisa wudhu sendiri. Ya, kita yang sehat mewudhukan. Bisa kan? Bisa. Jadi kita yang apa? Kita yang membasuh tangannya, membasuh wajahnya, membasuh kakinya bisa. Ya, nggak apa-apa, bisa. Ya malah harus kita yang mewudhukan. Kalau memang tidak bisa. Gitu. Paham ya? Kayak susur Pak, siwak. Pakai berijinya orang lain bisa. Misalkan kita nggak bawa siwak nih, minjem tangannya dulu kita pakai siwak, itu sah. Dapat kesunatan. Ya bener asli. Kalau nggak jijik silakan. Nggak masalah. Nah, pakai tangan orang lain nggak masalah. Termasuk wudhu pun seperti itu. Mau nanti kita mati juga yang wuduin orang lain, ya kan? Misalkan kita nggak mau wudhu, bisa diwudhuin sama anaknya, sama orang lain. Termasuk tadi itu sampai siwak pun, misalkan kita lupa bawa siwak, pengen siwakan, ya pakai tangan orang lain nggak masalah. Yang nggak boleh itu pakai tangan sendiri, nggak boleh. Harus pakai kayu apa, terus atau pakai sorban bisa, tapi jorok, sorban atau siwak. Ya jangan jorok juga lah. Sunatnya dapat tapi jorok kan ya kurang pas. Ya yang kira-kira nggak terlalu jorok. Siwakan itu memang sunat Pak. Jadi kalau seseorang sholat sunat 2 rakaat dengan bersiwak, itu bandingannya 70 rakaat yang tidak siwak. Kita sholat nih, sholat sunat, apalagi sholat fardu. Sholat sunat 2 rakaat pakai siwak, itu pahalanya sab'ina. Jadi bandingannya 70 rakaat yang tidak pakai siwak. Sab'ina rakaatan, 70 rakaat yang nggak pakai siwak. Jadi kalau nggak pakai siwak ya cuma 2 rakaat aja kalau sholat sunat. Tapi kalau sholat sunat pakai siwak, itu bandingannya 70 rakaat. Makanya kan kalau kita punya siwak tuh dikasih kalau yang pulang umroh, kadang dikasih yang pulang umroh nggak dipakai. Alasannya apa? Dulu alasannya apa? Alasannya kita kalau siwak nggak mau siwak, alasannya apa? Nggak punya apa gimana? Hah? Pahit? Nggak pahit. Maunya makan apa pahit? Itu yang suka kalau pulang umroh hajian tuh suka kita dikasih kan kayu itu, kayu arok itu siwak, ya. Itu sunat kok. Kalau nggak ada buang aja. Kalau misalkan kita nggak punya kayu itu, buang aja dari kayu apa lah dipakai siwak nggak masalah. Yang penting sesuatu yang kasar. Apalagi teman kita yang tangannya kasar, bagus banget itu. Kalau mau, tapi kalau nggak mau jangan dipaksa. Ya, paham ya? Bahkan maaf-maafkan yang bukan jawab. Kemarin saya baru ditanya, istri head ada. Ustaz saya mau bertanya nih, istri saya head, lah saya nggak kuat nih, pengen. Ini rada menyimpang sedikit ya, tapi insya Allah nyambung. Istri saya head, saya pengen, gak usah dijelasin ya, pengen apa gitu ya? Ya pengen itu, tapi istrinya head. Yang diharamkan kan baina surrah wal rukbah.
Yang diharamkan kan sini ke sini. Ini yang diharamkan ketika seorang wanita ketika haid itu haram. Di apa itu? Istinta sama laki-lakinya haram, biarpun suaminya haram, nggak boleh. Jadi kalau haid nggak boleh dipakai Pak, jangan macam-macam, haram loh. Kalau haid, istri kita haid, kita pengen, nggak boleh. Larangannya ini sampai ini. Yang ini ke sini boleh. Yang ini ke sini boleh. Kenapa saya sambungkan ke sini? Bahkan maaf, untuk mengeluarkan, misalkan untuk memuaskan hasrat si laki-lakinya, pakai tangan istrinya boleh. Yang nggak boleh itu pakai tangan sendiri. Kalau nggak tahu ilmunya itu ya nggak tahu. Pakai tangan sendiri itu nggak boleh, tapi kalau tangan istrinya boleh. Nggak usah pakai mic, takutnya porno. Ini hukum, Pak. Kalau kita nggak tahu, itu banyak realita di masyarakat. Suaminya pengen, istrinya lagi haid, dipaksain. Kemarin kan viral di TV kan? Sempat viral nggak? Artis sampai cerai gara-gara apa? Gara-gara wanitanya dipaksa melayani ketika haid dari belakang. Kan gitu. Katanya ada agama yang memperbolehkan, itu boleh, padahal nggak ada. Wanita itu ketika haid ya haram, antara sini sama sini haram. Ini nggak boleh ketika wanita sedang haid. Tapi kalau ke atas boleh. Termasuk misalnya pengen mengeluarkan, ngasih kepuasan, si suami kita pakai tangan kita boleh. Ya nggak boleh pakai tangan sendiri. Pakai tangan sendiri nggak boleh. Ini harus paham, Pak. Kalau nggak paham, nggak boleh. Kalau pakai tangan istri kita boleh tuh. Kalau paham ilmunya seperti itu. Tapi kalau nggak paham, paton sedikit itu menyambung tadi yang kita bahas. Ya nanti juga pasti kebahas kok. Nanti kan pasti kebahas. Wa yahrumu ala haidi, orang yang haid haram. Haram apa? Haram sholat, haram baca Quran. Nanti dibahas kita. Kayak nanti kita bahas semua. Haram tawaf, haram memegang Al-Quran, kan gitu. Wa yahrumu ala haidi, wa yahrumu ala nifasi, wa yahrumu ala junubi. Nanti ada orang yang junub haram apa aja diharamkan kepada orang-orang yang junub. Junub itu apa? Hadas besar. Ya, orang yang punya hadas besar itu haram apa aja nanti dibahas. Haram tawaf, haram sholat, terus haram apa lagi? Haram baca Quran. Sedang junub mau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terjunub itu macam-macam Quran temenan, hukumnya haram gak boleh. Makanya orang junub itu harus buru-buru harus lagi junub, ada lagi di WC. Di WC sholawatan. Kayak gitu. Surah aja gak boleh. Kalau lagi haid itu nggak boleh, apalagi haid haram hukumnya. Baca Quran itu haram. Biarpun nggak memegang Al-Quran, nggak boleh. Ya. Ketika sedang haid nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Apalagi tadi tawaf nggak boleh ketika haid. Terus baca Quran nggak boleh. Diam di masjid nggak boleh kalau memang dikhawatirkan ya darahnya berceceran, kan gitu. Haram lewat masjid. Ketika seseorang haid, nanti dibahas ketemu. Ini kenapa saya dahulukan pembahasan tentang sholat dulu, karena ini yang paling pokok. Kadang masih banyak saudara-saudara kita yang wudunya belum sesuai, ya, yang wudunya belum sesuai. Sekali lagi ada pertanyaan, Pak? Ayo. Nah,
Ya sebetulnya pembahasannya nanti juga dibahas di pembahasan selanjutnya, nanti ada sunatnya wudu. Ini kan baru membicarakan fardunya wudu. Ini nanti pembahasan pertemuan besok ini pembahasannya wasunanuhu ail wudu asyaratu asya. Wasunanuhu utawi sunat-sunate wudu ail wudu itu biasa wudu itu asyaratu asya 10 perkara. Jadi nanti kita bahas ya, karena memang ditanyakan mau dibahas sekarang apa nanti aja. Mau dibahas sekarang sebagai nanti ya. Gambaran aja. Yang pertama, dalam wudu itu disunatkan yang pertama baca bismillah, atas niat baca bismillah. Awaluhu wa aqalluha paling sedikit. Kalau sempurnanya baca itu kan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau paling sedikitnya bismillah itu paling sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu paling sedikit, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Itu sunatnya wudu. Terus yang kedua, wabasul kafaini, membasuh kedua telapak sebelum wudu. Kedua telapak tangan itu hukumnya sunat. Ada doanya loh. Membasuh telapak tangan ada doanya. Ada yang hafal nggak? Allahumma inni as'aluka yumna wal barakata wa a'udzubika minasy wal. Ya, itu kalau hafal. Kalau nggak hafal ya udah. Kalau pengen hafal tanya ke Ustaz nanti. Itu sunat membasuh kedua telapak tangan. Yang selanjutnya membasuh walmat itu berkumur, disunatkan berkumur. Terus disunatkan lagi wal istinsak itu menghisap air ke dalam hidung. Jadi bukan gini Pak, sunatnya itu bukan gini. Ini belum basuh sunat ini. Yang sunatnya itu dimasukkan airnya ke dalam atau disedot, itu sunatnya. Jadi kan intinya untuk membersihkan kotoran di dalam hidung. Kalau cuma gini misalkan, iya usah pakai hidung. Sunat wudu dari istinsak itu menghirup air ke dalam hidung. Itu sunatnya. Mau seperti ini dimasukkan ke dalam mangga, mau disedot ke dalam mangga diperbalik lagi. Ya, itu sunat. Terus mengusap wamas hujami rosi, mengusap seluruh kepala, itu sunat. Tadi sudah dibahasnya. Kalau wajibnya itu sedikit, setengah, sebagian. Kalau sunatnya semua. Kalau misalkan ada yang wudhu membasuh muka, membasuh rambutnya, semua membasuh kepala, apa memang sunat. Hukumnya sunat. Ini gambaran aja. Gambarannya sebetulnya nanti juga dijelaskan. Jadi terus disunatkan lagi mendahulukan anggota wudu yang tangan. Terus tadi disunatkan lagi menggosok gosok. Misalkan membasuh tangan, ini tangan digini kan. Jadi membasuh tangan itu bukan cuma gini-gini aja, sunatnya digini. Apalagi yang banyak kakinya, supaya bersih kakinya. Kepala misalnya ini bersih, itu sunatnya memang seperti itu. Ya, jadi urutannya dari apa tadi? Yang pertama baca bismillah, terus membasuh telapak tangan, terus berkumur, terus hidung. Ya, terus dalam wudunya disunatkan mendahulukan anggota yang tangan, terus mendahulukan anggota yang tangan, terus membasuhnya disunatkan tiga kali, dan disunatkan menekan-nekan anggota wudu. Paham ya? Udah. Ada lagi Pak? Oh iya, belum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan mungkin. Jadi tadi disinggung mengenai orang wudu pada anggota tubuh kaki atau tangan yang maaf cacat ya. Tapi kalau sekarang itu kan sudah canggih, jadi ada nggak perlu diamputasi tapi dipasang pet di dalam tubuhnya itu.
itu hukumnya gimana itu? Apakah tetap dianggap sah atau memang enggak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau setahu saya ya, tapi kalau misalkan salah ya dibenarin aja. Yang namanya poin itu setahu saya di dalam Pak. Jadi kayak besi ya, jadi dimasukkan ke tubuh kita. Nah itu nggak masalah sih, nggak masalah. Misalkan ada yang kakinya ya memang yang misalkan kecelakaan ada harus dipasang peng, harus dipasang besi di dalam, ya itu nggak masalah. Misalkan wudhu misalnya nggak masalah. Kalau memang misalkan lukanya nggak terlalu parah, terus memang kata dokter nggak masalah kalau kena air ya, jadi basuh aja. Kecuali kalau memang ada tadi itu larangan dari dokter. Kalau misalkan sakit apa bekas luka yang memang tidak diperbolehkan kena air, itu dilewat aja nggak masalah, atau cuma diusap aja sedikit itu nggak masalah. Itu enggak. Jadi nggak kayak normal kita wudhu orang sehat, nggak sama, ya Pak ya. Insya Allah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cukup Pak. Ada lagi? Satu lagi, Ya. tadi disinggung yang wudhu pakai sepatu. Ya. Dalam masa, terutama ini tentara mungkin ya, dalam masa peperangan, kadang penting seperti itu. Kadang-kadang saya dengar cerita itu, untuk kan kalau buka sepatu dulu wudhu dan sholat itu makan waktu bisa-bisa keburu kena tembak. Ya. Jadi wudhu itu nggak dibuka sepatunya, jadi cukup diusap aja sepatunya, sholat juga pakai sepatu. Nah ini juga saya ragu nih, kira-kira tetap sah apa enggak? Sholatnya pakai sepatu. Ya. Jadi nggak disopot sepatunya. Nah, jadi untuk wudhu dulu ya. Kalau untuk wudhu tadi udah dibahas. Ilam yakun al-mutawad lil labisan, ilam yakun al-mutawad lil labisan lil hufaini fa in kana la labisahuma wajib alaihi masul hufaini. Kalau misalkan orang tersebut memang menggunakan hufain itu ya semacam sepatu, ya semacam sepatu, maka wajib membasuh atau mengusap sepatu tersebut. Jadi wajib ketika wudhu memang sepatunya diusap. Memang sunatnya diwajibkan seperti itu. Terus untuk sholat pakai sepatu, kalau mungkin nggak sepatu Pak, pakai kaos kaki mungkin. Kalau kaos kakinya kayaknya kalau sepatu susah ya. Kalau sholat kita tahiyat pakai sepatu, tapi memang pernah melihat Pak sholat pakai sepatu ini? Ada nggak yang sholat misalkan prakteknya pakai sepatu, pernah lihat Ustaz? Hah? Gak misalkan gak usah perang kan? Ya kalau memang misalkan darurat ya gak masalah ya. Gak masalah karena memang anggota sujud itu kan 7 ya. Anggota sujud tuh 7. A'dha'i sujud sab'atun. Jadi ada 7. Yang pertama ini dia jabahatu tidak. Nah itu. Yang paling wajib itu jabahat, gak boleh ketutupan sama apa? Nggak boleh ketutupan sama rambut, nggak boleh ketutupan sama kopiah. Jadi kalau sholat kopiahnya jangan gini ya Pak. Kalau gini nggak sah. Ya jadi kalau sholat angkat aja gitu supaya ininya nempel ke tempat sujud. Terus awas rambut yang panjang depannya itu kalau misalkan pas kita sujud, misalkan ada rambut 1 lembar aja menghalangi jabah ini, menghalangi jidat kita, nggak sah. Atau kita pakai imamah, pakai lidah. Ini namanya lidah ya. Pakai selendang. Terus kita sholat. Kalau misalkan kita sujud gini, kita pakai sujud gini, ini nggak sah sholatnya. Soalnya kita sujud dalam sesuatu yang masih menempel ke badan kita, yang ketika kita bergerak, ini barang ikut kita bergerak. Kecuali kalau misalkan dalam sholat, ya masih wudhu sudah menerangkan sholat ya. Misalkan kita pas ruku, lidahnya jatuh ke bawah. Ya, lidahnya jatuh ke bawah, udah jatuh dari badan kita, lah kita sujud di situ itu nggak masalah, asal jangan masih nempel. Kalau masih nempel itu nggak sah, ya, hukumnya nggak
nggak sah. Soalnya kita sujud kepada sesuatu perkara yang masih menempel kepada kita, yang ketika kita pun bergerak, ini lidah pun ikut bergerak. Itu kan Pak? Ya, jawabannya. Jadi yang wajib itu kan dalam anggota sujud ini yang nggak boleh tertutup dengan sesuatu apapun, jabah gitu ya. Jadi jidat kalau kayak ini terus apa namanya? Bahasa Indonesia itu bukan pada kaki, telapak kaki. Kalau telapak kaki itu enggak hukumnya enggak kayak jabah, enggak masalah gitu ya. Enggak apa-apa. Kalau memang keadaan dulu kayak duduk aja nanti kita bahaskan dalam sholat yang wajib duduknya, tapi kalau bentuk duduknya sunat. Wajib duduknya tapi bentuk duduknya sunat. Misalkan gini Pak, yang disunatkan Nabi misalkan kita dalam sujud kakinya gini ya, gini kan? Jadi si telapak kaki dalam sujud itu disunatkan ininya ditekuk, si jari telapak kaki kita ditekuk, itu sunatnya. Tapi kalau memang tidak sanggup ya nggak masalah. Ya, kalau misalkan sakit misalkan ya nggak masalah. Ya. Jadi yang sunatnya itu, yang wajibnya itu ditekuk. Jadi jangan gini kalau sujud. Jadi kalau ini jarinya madepnya bukan ke kiblat tapi ke arah wetan. Tapi kalau di sini kan tuh, jadi kan madepnya ke kiblat. Duduknya wajib, cuma bentuk duduknya sunat. Artinya sunat. Kalau nggak mampu ya nggak masalah. Biarpun nggak usah semuanya ditekuk. Kalau saya mau mampunya cuma ininya doang, satu nih apa namanya? Jempolnya doang yang ditekuk, nggak masalah. Kalau memang mampunya jempolnya doang. Kalau bisa semuanya ya baik, itu nggak baik. Baiknya kan semua. Jadi ditekuk semua baiknya. Tapi kalau nggak mampu, kalau nggak bisa cuma jempolnya doang ya nggak masalah. Jadi bahasanya begini, duduknya wajib, cuma bentuk duduknya itu sunnah. Artinya disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Nanti dalam sholat kita bahas lagi, insyaallah. Ya. Dalam sholat kita bahas lagi. Sujud, terus duduk tawarruk, duduk apa? Iftiras. Duduk mana? Duduk dalam tahiyat itu ada tawarruk, ada duduk iftiras. Kalau duduk iftiras, tahiyat awal atau tahiyat akhir? Iftiras. Ayo, tahiyat awal. Tahiyat awal. Kalau tawarruk tahiyat akhir, ya. Duduk tahiyat iftiras sama tawarruk kan beda. Kalau iftiras itu duduk tahiyat awal, ya, duduk tahiyat. Kalau ini kan tawarruk nih, duduk tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, tuh. Jadi badan kita nempel di sini, si kakinya dimasukkan, nah si bokong kita nempelnya di atas kaki kita. Ini iftiras. Tapi kalau tawarruk, bablas kakinya yang ini di dalam. Nah, ininya ditekuk ke bawah, ini namanya duduk tawarruk. Itu nanti dalam sholat kita bahas semua insyaallah. Mudah-mudahan ada umur semuanya ya. Ya, itu pertanyaan yang barusan ya Pak ya. Ada lagi, ibu-ibu nggak ada pertanyaan Bu? Ibu-ibu kalau pakai mukena, ya ini sedikit aja. Kalau pakai mukena tuh kalau diusahakan pakai mukena itu pakai mukena yang langsung aja Bu. Kalau yang sambungan, mukenanya yang sambungan, ibu kalau dalamnya nggak rapat gatal Bu. Contoh gini, yang sambungan ya, yang ke bawah sama yang ke atasan. Misalkan ibu dalamannya cuma pakai kaos oblong, apalagi cuma pakai BH doang. Ya, pakai BH doang terus pakai mukena gitu aja. Pas Allah, ini kan ngangkat Bu. Si mukena yang bagian atas ngangkat, kelihatan dari bawah, keteknya kelihatan, badannya kelihatan, nggak sah tuh. Makanya lebih aman itu pakai mukena, pakai apa? Mukena namanya ya? Hah? Ya rukuh itu bagusnya yang langsungan ke bawah itu. Ya itu lebih aman. Ya, soalnya kalau yang potongan tadi itu kalau nggak rapat, dalamnya nggak rapat, pakaiannya nggak rapat, bahayanya pas ngangkat begini, keangkat, kan ikut ngangkat nih. Coba dipraktekkan ibu-ibu lah, gampang. Dipraktekkan aja. Pas Allah, ini biasanya ngangkat. Nah, ketika ngangkat kelihatan dari bawah, keteknya kelihatan, misalkan auratnya kelihatan, ya udah ngangkat.
wudunya sholatnya batal. Tapi kalau yang bawahan langsung ke bawah, kecuali kalau yang mau sambungan ya nggak masalah, asal dalamannya rapat. Itu pakai apa itu namanya? Pakai baju lagi rapat sampai segini, terus ininya rapat sampai segini kan gitu. Terus kepalanya pakai apa itu namanya, ciput itu kalau orang-orang dulu tuh, supaya jangan ada rambut yang keluar. Kalau ada rambut yang keluar satu aja kelihatan gitu Pak. Itu dalam sholat, makanya harus hati-hati. Ya, kalau kita udah tahu ilmunya, kita berusaha mengamalkan ya udah. Adapun nanti misalkan kita paham nggak paham, bisa nggak bisa, ya udah itu urusan itu. Ya, paham nggak paham urusan bukan urusan kita. Yang penting kita mau ngaji. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Coba. Masih ada? Ya. Kalau orang bertato hukumnya merusak atau tidak? Tato ya. Tato itu pertama saya kurang memahami tentang tato. Makanya maksudnya gini, ada tato kan, katanya tato itu kan ada macam-macam. Ada yang memang si tintanya itu bisa menghalangi air datang ke kulit. Ada yang memang cuma kayak tato-tato apa tuh? Tato tempelan gitu. Kalau yang tato tempelan biasa itu nggak masalah, itu nggak. Kan intinya kalau tato itu menghalangi datangnya air ke kulit itu baru, gitu kan? Cuma kalau misalkan tatonya tato yang biasa, ya saya kira nggak masalah, itu biar air juga bisa masuk ke kulit. Cuma pertanyaannya, kalau secara fikih ya, kalau secara fikih ya, kalau memang tato itu menyegah datangnya air ke kulit, ya wudunya nggak sah. Coba kan ini Pak, untuk masalah tato ini, misalkan ada orang bertato nih, ya tadinya nggak ditato terus atau pengen sholat misalkan, ya kalau bisa dihilangin dulu tatonya kalau bisa. Cuma kan menghilangkan tato itu gak mudah. Saya punya teman menghilangkan tato itu satu aja tato muriannya seminggu. Muriannya seminggu Pak, apalagi kalau tatonya banyak. Saya punya teman tetangga Pak, ya, dia punya tato, di sini ada tato, di sini ada tato, tato gambar cak-cak. Pengen sholat, ya kalau bisa dihilangin tatonya ya lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, misalkan dihilangin tatonya terus dianya langsung klop, dikhawatirkan meninggal dunia bagaimana? Ya udah, Bismillah aja. Ya, Bismillah aja. Kalau misalkan memang takut maksudnya? Takut kalau misalkan dihilangkan tatonya terus bisa meninggal segala macam kan, misalkan takut, ya udah Bismillah aja. Biarpun tatoannya insya Allah tuh lalu lebih tahu lah gitu ya, lebih tahu. Insya Allah ibadah seseorang tidak bisa kehalangan dengan masalah tato. Kalau memang sudah diikhtiari tidak mau gitu kan. Kalau mau lebih baik ya. Itu pun kalau tatonya memang kalau menghalangi air datang ke kulit. Gitu ya. Paham ya? Paham ya? Jadi gini aja, kalau kita pergaulan punya teman nih, ada tato misalkan mau sholat, ya kalau bisa, kalau nggak bisa jangan. Jadi jangan mengasih taunya harus pelan-pelan, ya. Ngasih taunya jangan pelan-pelan, jangan sampai gini. Ada orang yang bertato pengen sholat, kita bilangin, wudunya nggak sah. Ini ada nanti malah ngambek malah nggak jadi sholatnya. Tanggung jawab kita ya, malah dosanya lebih banyak kan gitu. Tadinya mau sholat cuma gara-gara kita mengingatkan yang salah, kurang tepat. Kalau mau mengingatkan, satu harus lihat dulu kondisi momentumnya. Kalau usahakan lagi sendiri, terus lihatnya lagi enak, diajak ngobrol, baru kita ngobrol. Jangan ngingetin di depan orang yang marah gitu, ya. Jadi ada caranya gitu ya. Kalau untuk masalah tatonya jelas tadi, kalau yang memang menghalangi datangnya ke kulit, ya itu dianggap berarti nggak sah. Tapi kalau misalkan tidak menghalangi, berarti itu sah-sah saja, nggak masalah. Jadi ya. Ada lagi?
yang harus dipahami ini aja dulu. Pengertian air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai sesuci ketika sudah nyampe ke bawah nih ke tempat satu wadah itu dinamakan air mustakmal. Kalau yang baru baru netes dari muka terus keangkat lagi itu nggak disebut mustakmal. Itu nggak disebut. Misalnya gini, kita wudhu nih ya, kita wudhu air di tangan terus kita usap ke sini. Nah, terus tetesan dari kepala itu masih netes, misalkan ada yang netes ke bawah lagi, itu nggak mustakmal. Kata ulama itu bukan air mustakmal. Kalau yang memang masih dari tetesan dari wajah belum sampai ke bawah, kecuali kalau memang sudah kumpul di satu tempat yang kurang 2 bulan, gitu kan? Kurang dari 2 bulan, terus kumpul di situ kurang dari 2 bulan itu baru mustakmal. Itu pun kan kalau misalkan di balon besar itu bukan mustakmal. Biarpun kita wudhu 10 orang wudhu di bawah balon itu, kalau airnya banyak, yaitu biarpun bekas wudhu ya bukan mustakmal, karena memang airnya banyak. Nah, terus definisi mustakmal itu sekali lagi, mungkin pertanyaannya, definisi mustakmal itu, jadi kalau air yang baru netes dari sini ke bawah, belum sampai ke bawah, belum sampai ke bawah itu belum dinamakan mustakmal. Itu ya Pak ya. Cuma tadi yang perlu dipahami yang namanya wudhu itu tadi harus kelihatan airnya. Jadi jangan cuma basah. Kan beda ya. Kalau kita wudhu misalkan ini air nih, kita basahin doang, basah nih. Terus kita usap-usap gak ada airnya, cuma basah doang, itu gak jadi. Jadi yang namanya wudhu itu harus ada airnya, genangan airnya itu harus ada dalam tangan kita, biarpun cuma sedikit, harus ada. Ini apa ya? Ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu gak ada yang kaya Bu? Udah pinter semua ya? Masih malu. Titip aja kalau malu nanti pertanyaannya sama bapak-bapak. Cukup? Cukup. Kalau memang lagi anggap cukup, ada pertanyaan, yes, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir ini ada manfaatnya. Disampaikan apabila memang ada kesalahan atau kami memahami apa yang kami pahami ada kesalahannya, ada keluputannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu murni keperluan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dan kekurangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ada misalkan kalau ada keterangan yang memang benar, itu murni sumber dari Allah, sumber dari Al-Quran, sumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga pengajian kita, rutinitas kita, pengajian malam di sini semoga istiqomah. Semoga senantiasa berjalan terus, jangan sampai kita ngoyo. Jangan sampai ngoyo. Kita mengadakan pengajian malam Kamis, intinya kita butuh, ya. Intinya kita butuh dan kita perlu, dan ini hukumnya wajib. Kalau enggak ya dosa. Kalau enggak ya dosa. Dan makanya sebelum kita tutup, mari kita sholawatan sebentar. Mudah-mudahan ini ditutup dengan sholawatan. Kita semua dijauhkan. Dan hari tadi itu hari Rebo Kasar. Hari Rebo Kasar itu hari Rebo terakhir di bulan Safar. Itu kata ulama mukasyafah, kata ulama ma'rifat dalam kitab Mujarrabat, para ulama mukasyafah mengatakan di hari Rebo terakhir bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 penyakit. 320.000 penyakit Allah menurunkan di hari itu. Makanya kita disunatkan sholat sunat di dalam lebaran. Sholat sunat enggak? Tadi nggak tahu. Sholat sunat 4 rakaat 2 kali salam. Tapi sekarang udah lewat. Kalau mau tadi yang tadi apa malam? Kalau mau sholat sunat 4 rakaat 2 kali salam, habis Fatihah baca Inna Atayna al-Kausar 17 kali, terus baca Qul 5 kali, Falaq 1 kali, Bina 1 kali, itu setiap rakaatnya. Insya Allah dijauhkan dari malapetaka, bala, penyakit. Itu kan udah lewat ya, udah Safar, nanti aja lagi. Nah, kita berdoa sama Allah mudah-mudahan ya dijauhkan dari segala penyakit.
dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Lihamsatun biha al-waba il-hatima al-mustafa wal-murtaqa wal-da'uma wal-fatima. Lihamsatun biha al-waba il-hatima al-mustafa wal-murtaqa wal-da'uma wal-fatima. Nuran satun biha al-waba il-hatima al-mustafa wal-murtaqa wal-da'uma wal-fatima. Itu doa, ya, doa dibaca supaya terhindar dari semua bencana-bencana, penyakit-penyakit. Jadi dihomsah, jadi lima sesuatu yang bisa jadi benteng kita. Pertama Kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidatuna Fatimah, terus yang keempat dan yang kelima Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu benteng kita, minta sama Allah tawasul kepada Nabi dan keluarganya, semoga kita dijauhkan dari penyakit. Itu tadi sholawatannya. Kalau hafal enak dibaca setiap maghrib, apa setiap subuh, sebelum waktu subuh tuh kita baca. Atau sholawat sifat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu bisa dipakai setiap penyakit, Pak. Mau penyakit panas, penyakit apa, dibacakan 3 kali, usapkan kepada yang sakitnya, insya Allah. Atau ditibkan sama air, dibaca sholawat itu aja, tibil ulum atau sholawat syifa. Nah, itu sholawat yang luar biasa itu. Ya salah satu hikmahnya untuk obat segala macam penyakit. Ya, kalau kita lagi sakit apa, atau kita mau mendoakan siapa, bacakan sholawat itu aja yang banyak. Kalau memang penyakitnya parah, bacain aja yang banyak, insya Allah. Berkahnya sholawat insya Allah sembuh. Nah, itu namanya sholawat tibil ulum atau sholawat syifa. Jadi maka kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu